Haleluya. Haleluya. Walaupun cuaca hujan, tapi jangan hatimu terus dingin. Haleluya. Haleluya. Dingin identik dengan diam diri, tidak bergairah. Haleluya, atau tidak bersemangat. Victory artinya kemenangan. Kemenangan dilengkapi dengan Shekinah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat kembali kita beribadah di hari Minggu. Anda adalah keluarga Tuhan, keluarga Allah, dan keluarga gembala dalam Tuhan, sehingga selamat datang dan selamat kita beribadah, menikmati berkat Tuhan di bulan ini, di hari ini, di tahun ini. Oleh karena anugerah Tuhan yang begitu besar dinyatakan dalam hidup saudara, sehingga kita ada di pagi hari ini memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi hari ini saya belum berkhotbah, tapi saya hanya memimpin ibadah penyerahan atau pemberkatan anak. Kalau dalam Alkitab disebut pemberkatan anak, dalam judulnya pemberkatan anak. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mana nama anak ini kah? Anak dari keluarga nama orang tuanya siapa ini? Nama ayah Tambun, nama ibu Dewi Santika, atau yang dikenal sehari-hari Papa Esther, Mama Esther, dan sebagai pelayan Tuhan di Jemaat GPDI Shekinah Victory Shekinah Tumbang 8, sebagai sekretaris jemaat dan sebagai tua-tua sidang. Anak yang bernama Rafael Febgi Nosa, bukan Febgi Nosa, karena G bukan G. Febgi Nosa. Tempat tanggal lahir Tewa, tepatnya tanggal 1 Februari 2022. Dan hari ini adalah ibadah pertama buat anak ini akan diserahkan kepada Tuhan. Mari kita akan mendengarkannya. Sebelum kita lanjut, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Tua-tua sidang, ajaib Tuhan. Seluruh tua-tua sidang, ajaib Tuhan. Berdiri di samping mereka. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan
Ibu Nilda pimpin dalam doa. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Yesus ajaib. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bisa berada di tempat ini bersama-sama. Semua kasih dan kemurahan daripada Engkau. Kami atas tuntunan. Haleluya Yesus Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan keluarga kami ini yang mau menyerahkan. Biar semuanya ada di dalam tuntunan. Haleluya Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan buat acara pemberkatan anak. Silakan duduk. Ini bagian tua-tua sidang tidak boleh duduk. Yang duduk adalah jemaat. Ini acara anak-anak. Jadi kalau seperti ini acaranya untuk anak kecil. Kalau orang besar lain lagi. Pagi ini kita akan dengarkan pembacaan firman Tuhan untuk penyerahan anak atau pemberkatan anak-anak. Judulnya Yesus memberkati anak-anak. Dalam Markus pasal yang ke-10, Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai ayat 16. Markus pasal yang ke-10 ayat 13 dan sampai pada ayat yang ke-16, begini bunyi firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Yesus menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Yesus atau ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu Yesus memeluk anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Yesus memberkati mereka. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan ini karena ada keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan yang Tuhan perlakukan kepada keluarga Papa Esther, atau katakanlah keluarga besar dari Papa Esther, Mama Esther, yang disaksikan oleh orang tua ibu, tambik daripada bayi atau yang bernama anak yang dilahirkan yang bernama Rafael Veginosa. Dan barang tentu orang tua dari Mama Esther sangat bersyukur, bersuka cita di usia-usia lanjut masih dapat menyaksikan kebesaran Tuhan, berkat Tuhan untuk ketambahan keluarga, tengah-tengah keluarga orang tua daripada Mama Esther, bahkan juga kepada orang tua keluarga dari Papa Esther yang hari ini disaksikan langsung sebagai juga pelayan Tuhan. Tua-tua sidang, Bapak-Bapak Lino dan juga keluarga yang terkait sudah pada tentu termasuk gembala, karena gembala adalah keluarga Allah bersama dengan saudara. Katakan amin. Maka itu kita setelah mendengar pembacaan firman Tuhan yang berjudul Yesus memberkati anak-anak. Anak kecil ini seperti yang dikatakan oleh firman Allah, dia tidak tahu apa-apa. Kalau gembala mau panggil anak Rafael,
Dia nggak dengar. Dia dengar tapi dia nggak bisa jawab. Dia Rafael dengan nangis ya, dia dengar tapi dia nggak bisa jawab. Kenapa? Karena dia belum tahu apa-apa. Dia belum mengerti apa-apa. Dia masih perlu diperhatikan oleh semua pihak. Bukan hanya orang tua, papa mama, Bu Etambi, paman-paman, tetapi juga semua pihak, keluarga orang, manusia yang disebut manusia. Dia masih butuh perhatian sehingga dia tidak mengerti apa-apa. Kenapa? Karena dia masih kecil. Maka itu Bapak Ibu, ketika memperhatikan firman Tuhan ini, Yesus sendiri mengajarkan bagaimana pelaksanaannya terhadap anak kecil. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau Yesus berkata lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Yesus menjamah. Tidak ada lebih. Yesus menjamah. Tetapi murid-murid melarang, memarahi, jangan bawa bikin ribut. Karena kalau anak kecil kan sudah nangis karena kelaparan, haus, nggak bisa dihentikan. Dia kan nangis itu seperti anak yang sekarang sudah jalan-jalan. Mau ditegur nggak bisa kan? Dia juga belum mengerti walaupun dia sudah berjalan. Dia masih suka main-main. Ya, sehingga anak ini perlu mendapat jamahan tangan yang maha kuasa. Untuk menjamah dengan maksud karena Tuhan yang maha kuasa melepaskan berkat buat anak ini. Memberkati anak ini lahir di muka bumi ini. Dengan berkat penyertaan, dengan berkat perlindungan, dengan berkat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dengan berkat Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang didoakan oleh orang tua dan yang dipikirkan oleh orang tua. Kenapa? Karena orang tua hanya dapat memberi kebutuhan. Bekerja, berusaha cari uang untuk memenuhi kebutuhan. Kalau dia sudah lepas netek untuk diganti dengan susunya 130.000 satu dus, ya habisnya nggak sampai 1 bulan. Itu tugasnya orang tua, mencari memenuhi kebutuhan. Tetapi masalah kesehatan, orang tua tidak dapat memberikan jaminan. Orang tua tidak dapat mengatakan kamu sehat terus, ya tidak. Hanya Tuhan yang dapat memberikan jaminan untuk kesehatannya. Demikian pun juga pertumbuhan anak ini. Orang tua tidak berkata kamu cepat besar ya, supaya saya tidak jadi susah beli susu terus buat kamu. Tidak. Kenapa? Karena hukum Tuhan itu sudah diberlakukan kepada kita. Dia mulai dari detik, menit, jam, waktu, hari, minggu, bulan, tahun. Nggak langsung lompat. Begitupun juga di dalam sekolah, nggak langsung ke SMP ke kelas 6. Dia harus melewati TK atau PAUD, baru kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Itu sudah hukumnya. Kenapa? Supaya orang tua yang sengaja membuat anak ini lahir. Ini kan perbuatan orang tua. Tuhan menciptakan tapi orang tua yang melakukan sengaja. Maka itu Tuhan buat orang tua hukumannya. Kamu kerja memenuhi kebutuhan. Ya, jadi nanti diingat Pak Topan ya, keluarga muda ya. Iya, sengaja. Tapi Tuhan akan menyertai asal engkau mendengarkan semua kepada Tuhan seperti anak ini. Keluarga menyadari mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ini dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka butuh Tuhan. Ini penyertaan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Maka itu perhatikan ayat ini berkata, ya, mereka membawa anak-anak kecil untuk supaya Yesus menjamah, tetapi murid-murid memarahi. Lalu Yesus menegur murid-murid, jangan kamu menghalang-halangi mereka, biarkan mereka datang kepadaku. Mereka itu siapa? Orang tua. Mereka itu orang tua, bukan anak kecil. Mereka itu orang tua, biarkan mereka datang kepadaku. Jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Anak ini kecil, dia sudah punya kerajaan Allah. Papa mamanya belum tentu punya kerajaan Allah, walaupun sudah dewasa. Kenapa? Karena ada pelanggaran-pelanggaran yang bisa dilanggar, yang membatalkan kerajaan Allah, termasuk gembala juga. Ya, walaupun sudah jemaat, sudah pelayan Tuhan atau sedang, masih bisa terlepas itu kerajaan. Tapi anak ini tidak. Anak ini sudah ditentukan memiliki kerajaan Allah dalam kurun waktu 0 sampai pada 12 tahun. 12 tahun maka dia sudah mulai akil balik, ya sudah masuk di dalam kategori anak-anak, sehingga dia akan masuk kepada tahap kedua.
tahap kedua adalah pembaptisan. Karena anak kecil ini belum bisa dibaptis. Karena baptisan itu adalah bicara pertobatan. Baptisan itu bicara pertobatan, bicara orang sudah sadar, sudah dewasa, sudah mengerti membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka ketika dia sadar dan dia dapat hukuman, maka dia sadar dan dia mau bertobat, itulah dibaptis namanya. Ketika dia mau dibaptis untuk berubah total, metanoia, berubah keseluruhan. Anak ini belum tahu apa-apa, tidak bisa dibaptis. Makanya ayat yang berkata, mereka membutuhkan jamahan tangan Yesus. Tangan Yesus. Nah, sekarang ini bukan lagi Yesus. Kenapa? Karena Yesus dari sorga. Yesus memakai hamba-hambanya untuk memohonkan berkat kepada dia dan memeluk dan meletakkan tangan katanya untuk melepaskan berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia berkata begini, ketika dia melihat murid-murid melarang lalu dia menegur murid-murid, jangan menghalangi mereka sebab mereka layak empunya kerajaan Allah. Lalu Yesus mengatakan begini, barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ini, dia tidak dapat kerajaan Allah. Kenapa Yesus memberikan contoh, memberikan perumpamaan seperti anak ini? Karena anak ini jujur. Anak ini tidak pernah berbohong. Kalau dia tumbuh sudah mulai sampai umur 12 tahun, dia tidak pernah berbohong. Dia jujur. Walaupun orang tua mengajarkan, jangan bilang ya, jangan ngomong-ngomong papa mama ada di sini, kenapa itu penagih hutang mau datang. Ya, itu mana sana mau datang mau tagih hutang. Lalu jangan ngomong. Mama mau bersembunyi di sini, mau menyimpankan diri di balik pintu rumah. Lalu tiba-tiba datanglah orang penagih hutang, debt collectornya. Mana mama papa? Itu kenapa? Pesan orang tuanya tidak diingat. Langsung Tuhan buat lupa. Ya, karena dia masih kecil. Dia nggak mau berbohong. Dia kata itu di belakang pintu. Haleluya. Karena kepolosan, kejujuran. Kalau orang dewasa di atas 12 tahun ke atas, oh iya, dia tahu berarti ada yang ajarkan jangan dikasih tahu. Oh enggak ada, padahal ada, sudah berbohong. Itu sebabnya yang berbohong itu butuh pertobatan, harus dibaptis. Makanya anak ini tidak perlu dibaptis. Hanya diserahkan, dimohonkan berkat kepada Tuhan seperti kata Yesus. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan Yesus atas mereka, Yesus memberkati anak ini. Dan sekarang saya sebagai gembala meletakkan tangan ke atas anak ini, memohonkan berkat kepada Allah karena Yesus sudah ada di sini. Yesus sudah ada di sorga. Jadi pengajaran ini adalah pengajaran kebenaran firman Allah. Sekali lagi, kalau untuk orang dewasa, Markus pasal yang ke-15. Ini untuk orang dewasa, untuk orang yang sudah di 12 tahun ke atas. Markus pasal 16. Ini orang dewasa ya. Supaya mengerti lah, supaya mengerti. Jangan salah kaprah, jangan tambah firman, jangan kurangi firman. Barang siapa menambah firman akan menambah akibatnya, hukumannya. Dan barang siapa mengurangi firman akan dicabut kegidian yang ada pada dia, dialihkan kepada orang lain. Itu kata firman. Lalu untuk orang dewasa 12 tahun ke atas, ketika dia sudah sadar, sudah tahu berbuat jahat, tahu berbuat baik, lalu ketika dia mau bertobat, Yesus berkata dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16 berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Anak ini belum bisa percaya. Saya mau panggil Rafael, sudah percaya ke kamu? Nggak jawab. Nggak jawab dia. Jadi orang dewasa yang sudah percaya yang bisa menjawab. Daud yang sebentar digendong oleh mamanya nggak jawab dia. Walaupun lebih tua daripada Rafael, nggak bisa jawab. Kenapa? Karena kecil. Maka itu ada untuk orang besar 12 tahun ke atas, ketika dia sudah berpikiran dewasa, sudah selayaknya dibaptis. Tapi anak ini di bawah 12 tahun ke bawah tidak perlu dibaptis. Kenapa? Karena memang itu firman. Itu ajaran firman. Makanya Yesus berkata, pergi beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, dan barang siapa yang percaya ketika mendengar firman dan percaya, sadar bahwa perbuatannya salah, maka dia bertobat, maka dia harus dibaptis. Itu sebabnya nanti ketika sudah dewasa, seperti saudara Topan waktu yang dibaptis, yaitu karena sudah dewasa, karena sudah mau menikah. Haleluya, haleluya. Jadi bukan lagi diserahkan. Umur 12 tahun ke atas bukan lagi diserahkan. Nggak ada lagi. Umur 12 tahun ke bawah diserahkan. Tapi umur 12 tahun ke atas dibaptis.
Tetapi gembala melihat walaupun sudah 12 tahun, kalau dia masih pikiran anak-anak, ya belum bisa dibaptis dong. Ya minimal atau standar dibaptis 17 tahun. 17 tahun baru dibaptis. Tapi kalau masih pikiran, tapi kan dia sudah pikiran dewasa, sudah dibaptis. Ini anak kami sudah sebelum 17 tahun sudah dibaptis. Kakaknya juga umur berapa tahun ya dibaptis. Ya, puji Tuhan, itulah firman yang untuk ibadat perdana, ibadat pertama buat anak kecil ini. Anak dari yang bernama Rafael Febginosa. Aduh, lidah-lidahku ini agak sedikit sulit. Kenapa kok ternama begini? Aduh, sulit sekali. Jadi Kak Rafael sajalah. Ya, Rafael Tambun. Jangan lupa di aktenya jangan hilangkan Tambun, karena supaya anak bapak itu, nama bapak itu tetap terbawa sampai. Kalau cuma pakai Rafael Febginosa hilang Tambun, nggak tahu. Ya, ini anak siapa ini? Karena nanti kalau sudah tua, sudah dipanggil Tuhan Papa Esther, hilang di Tambun. Maka itu dibawa kepada anak. Ya, seperti saya ini Wuluh, saya marga Wuluh. Nama kecil Alex Altin, tetapi marga Wuluh tidak dihilang, harus diteruskan ke anak. Itu saya pesankan kepada jemaat Tuhan, jika yang punya anak yang sudah buat akte bisa juga dirubah, aktenya bisa, tapi bayar. Aktenya harus bayar. Ya, tapi kalau sudah yang belum, buatlah anak, bawalah nama anak ayah. Ya, makanya di Alkitab binti. Ya kan, binti Maria, binti Yusuf, binti Yosua, binti. Itu dibawa nama orang tuanya. Ya, kalau di sini banyak yang dihilangkan. Ya, makanya nggak kaget ketika masih kakak beradik ternyata menikah, padahal masih hubungan keluarga. Walaupun hukum Taurat itu dibolehkan waktu yang lalu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyerahkan anak ini. Mari Ibu Gembala dan silakan berdiri orang tua. Kita nyanyi pujian terimalah. Terimalah ya Tuhan, berkatilah anakmu. Mohon maaf, mungkin Anda bertanya, katanya harus dipeluk oleh gembala. Maaf, karena ini anak ini digendong oleh ibunya, gembala harus membatasi untuk tidak mengambil langsung pada ibunya. Nah, karena jangan sampai salah pegang, ya, itu etikanya. Tapi ibu gembala adalah gembala juga, yang satu daging dengan gembala, sehingga tidak salah ibu gembala yang memeluk gembala laki-laki yang akan memohonkan berkat meletakkan tangan. Sekali lagi nyanyi pujian, terimalah. Ya Tuhan, berkatilah anakmu. Ya terimalah ya Tuhan, berkatilah anakmu. Ini doa yang dilakukan Bapak, doa hambamu, bahkan kerinduan orang tua dari anak ini yang bernama Rafael Febginosa, yang Engkau izinkan lahir di muka bumi ini pada tanggal 1 Februari 2022 di Tewa atau Kecamatan Tewa. Atas anugerah Tuhan yang begitu besar, kebaikan Tuhan perlihatkan kepada keluarga besar, bahkan juga khusus kepada orang tua dari anak ini, Bapak Esther atau Bapak Tambun dan Ibu Dewi Santika atau Mama Esther. Mereka bersuka cita karena sekian bulan lamanya bayi ini diproses dalam kandungan, seperti Engkau yang berfirman, sejak dari kandungan anak ini telah Engkau proses dan telah Engkau tetapkan dia untuk masa depannya, untuk di hari akan datang, dan Engkau sudah merancangkan dia.
untuk supaya dia menjadi alat Tuhan, untuk supaya dia menjadi saksi dan menjadi berkat, sehingga Engkau izinkan dia lahir di muka bumi ini di tengah-tengah keluarga besar, dan turut sukacita kedua orang tua mereka, baik orang tua daripada Ibu Dewi Santika atau Mama Esther, tapi daripada anak ini Rafael Veginosa, dan juga orang tua keluarga besar dari Papa Esther, orang tua dari anak ini, dan juga dari kami hamba-hamba Tuhan bersama dengan tua-tua sidang yang saat ini menjadi saksi bukti di mana anak ini telah dilahirkan dan telah akan diserahkan ke dalam tangan Tuhan seperti firman-Mu yang sudah diperdengarkan. Hamba-Mu hanya melakukan apa yang telah Engkau ajarkan, tidak lebih. Itu sebabnya Bapa di sorga, hamba mohonkan kepadamu, kuduskan tangan hamba-Mu, kuduskan kami hamba-Mu, bahkan kuduskan Ibu Gembala yang sedang memeluk anak ini. Dan ketika hamba akan menumpangkan tangan, menjamah dia, hamba percaya tangan Tuhan yang langsung memakai tangan hamba-Mu untuk menjamah dia, dan Engkau akan memberkati dia dengan perjanjian Tuhan, yaitu pertolongan daripada Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan. Sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan anak ini dan pertumbuhan anak ini dalam pengaturan Tuhan, kesehatan pun juga dalam kekuasaan tangan Tuhan. Dan Engkau berkuasa atas anak ini sebagaimana Engkau telah berkuasa anak ini lahir setelah sekian bulan dalam kandungan ibunya. Dan saat ini kami penuh sukacita, dan ini ibadah pertama buat anak ini dari yang bernama Rafael Veginosa, anak dari keluarga Bapak Tambun dan Dewi Santika, yang saat ini diibadatkan di tanggal 20 bulan yang kedua 2022 saat ini. Bapa di sorga, ini angka yang sangat indah dan sangat baik. Angka kedua di bulan yang kedua, di tahun yang kedua. Kami perlu memuji Tuhan karena Engkau baik, dan ini bukan suatu kebetulan, tapi hamba percaya sebagaimana pasukan malaikat sorga, Musa dan Elia datang turun untuk menyatakan dan memperlihatkan kebesaran Tuhan kepadamu ya Yesus waktu digundi di bukit. Maka itu saat ini Engkau hadir di tempat ini dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Hamba menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan Bapa di sorga. Anak Rafael Veginosa, hamba menyerahkan ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan anak ini, bungkus anak ini ke kuasa darah-Mu, sertai anak ini. Jangan biarkan anak ini kesehatan pertumbuhan Tuhan jamin. Apapun yang coba datang mengganggu anak ini, bahkan dia sengaja dan tidak sengaja, orang-orang jahat yang coba mengganggu kami, patahkan dan kami tolak. Hamba-Mu memohon kepada dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan kedua orang tua dan orang tamunya dan juga ketua sidang, menyatakan bungkus dengan kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas kehidupan, kesehatan, nafas daripada anak ini. Karena Engkau sudah merancangkan anak ini untuk masa depan, menjadi alat-Mu yang berguna untuk bangsa dan untuk gereja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan memberkati Engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau Rafael Veginosa, diberkatilah Engkau dalam masa pertumbuhan-Mu, dan hikmat pengetahuan Tuhan akan berikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun engkau belum mengerti, tapi engkau mendengarkan suara Tuhan lewat gembala sidang jemaat GPD Victor Sikit Menglabar saat ini, di hari ini. Terpujilah Bapa di sorga yang sudah menghadirkan anak ini ke muka bumi. Terpujilah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat. Beri selamat bagi keluarga. Akan diterbitkan surat penyerahan anak, dan ketika dewasa dibaptis diterbitkan surat baptisan, ketika menikah diterbitkan surat pernikahan, ya. Dan ketika waktunya Tuhan mengakhiri masa hidup manusia, diterbitkan surat perhentian kehidupan. Saya sebagai gembala jemaat GPD Victory Sekinah Tumang 8 pada hari ini tanggal 20
bulan yang kedua 2022 menyatakan dengan resmi bahwa anak yang bernama Rafael Feb Ginosa, anak dari keluarga Bapak Tambun dan Dewi Santika atau Papa Esther Mama Esther, disaksikan oleh tua-tua sidang, maka sebagai gembala menyatakan resmi dan telah diserahkan kepada Allah Bapa di sorga, tidak bisa lagi untuk dilakukan kedua kali di luar kebenaran firman. Karena ini adalah sudah kebenaran firman, maka itu sebagai gembala menyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, dan selanjutnya mic ini saya kembalikan kepada penuntun acara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini penyerahan anak sudah dilakukan. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian.